Renungan Pagi, Maranatha oleh Ellen G. White, 24 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tidak hanya berjaga dan bersedia, tetapi juga mengabarkan bahwa Yesus datang segera. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, tanggal 24 Mei tahun 2026 dengan judul Kerajaan Ottoman atau Utsmaniyah dalam Nubuat. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 9 ayat 14 dan 15. Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Sejarah bangsa-bangsa yang satu demi satu menempati waktu dan tempat yang telah ditentukan bagi mereka, tanpa sadar menjadi saksi atas kebenaran yang mereka sendiri tidak mengerti maknanya, berbicara kepada kita. Kepada setiap bangsa dan setiap individu, hari ini Allah telah menetapkan suatu tempat dalam rencana besarnya. Hari ini manusia dan bangsa-bangsa sedang diukur dengan tali pengukur di tangan Dia yang tidak pernah salah. Semua melalui pilihan mereka sendiri sedang menentukan nasib mereka, dan Allah sedang mengatur semuanya untuk mencapai maksudnya. Segala sesuatu yang telah dinubuatkan untuk terjadi sampai saat ini telah tercatat di halaman sejarah, dan kita dapat yakin bahwa semua yang masih akan datang akan digenapi sesuai urutannya. Pada tahun 1840, suatu penggenapan nubuat yang luar biasa membangkitkan perhatian luas. 2 tahun sebelumnya, Josiah Leeds, salah seorang pengkhotbah terkemuka tentang kedatangan kedua, menerbitkan tafsiran atas Wahyu 9 yang meramalkan kejatuhan kerajaan Ottoman. Menurut perhitungannya, kuasa ini akan digulingkan pada tahun Masehi 1840, sekitar bulan Agustus. Dan hanya beberapa hari sebelum penggenapannya, ia menulis, dengan menganggap masa pertama, 150 tahun, telah digenapi tepat sebelum Diakoses naik tahta dengan izin Turki, dan bahwa 391 tahun, 15 hari dimulai pada akhir masa pertama, maka itu akan berakhir pada 11 Agustus 1840, ketika kekuasaan Ottoman di Konstantinopel dapat diharapkan akan hancur. Dan saya percaya hal ini akan terbukti benar. Dikutip dari Josiah Leeds, Signs of the Times dan Expositor of Prophecy, tanggal 1 Agustus 1840. Pada waktu yang tepat sebagaimana dinyatakan, Turki melalui para duta besarnya menerima perlindungan dari kekuatan-kekuatan sekutu Eropa, dan dengan demikian menempatkan dirinya di bawah kendali bangsa-bangsa Kristen. Peristiwa itu tepat sekali menggenapi nubuat. Pergerakan Advent memperoleh dorongan yang luar biasa. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa kerajaan Ottoman menjadi perhatian dalam tulisan Roh Nubuat? Para pionir gereja Advent menjelaskannya berikut ini. J.N. Andrews dalam The Three Angels of Revelation 14, ayat 6-12, halaman 21, paragraf 2 berkata, sebelum jatuhnya Kekaisaran Ottoman pada tahun 1840, telah ditunjukkan oleh mereka yang memberitakan kedatangan Kristus yang segera bahwa jam, hari, bulan, dan tahun supremasi Ottoman akan berakhir pada tanggal 11 Agustus 1840.
Ketika peristiwa tersebut memverifikasi kebenaran perhitungan ini, jalan telah disiapkan bagi pekabaran kedatangan Kristus untuk menyebar dengan kuasa yang besar. Digenapinya nubuat kejatuhan Kekaisaran Ottoman membuka bagi pekabaran tentang Yesus datang segera. Sebab orang mulai percaya dengan melihat kegenapan perhitungan yang dibuat oleh Josiah Leach. Kemudian, masih dalam paragraf yang sama dikatakan, nubuat-nubuat itu tidak hanya dibuka, tetapi dalam pemeliharaan Allah, demonstrasi kebenaran cara perhitungan mengenai waktu-waktu nubuatan diberikan kepada dunia. Demikianlah tepat pada saat malaikat Allah yang perkasa akan turun dengan kitab kecil yang terbuka di tangannya dan berseru dengan suara lantang. Pekabaran Advent mulai diberitakan dengan kuasa yang besar. Itu adalah kabar baik tentang kerajaan kekal dan tentang kedatangan Raja kita yang mulia. Oleh pemeliharaan Allah, perhitungan yang dibuat oleh Josiah Leach digenapi dengan tepat, dan itu memberikan kuasa untuk pekabaran Advent kepada dunia. Berikut cara penghitungannya yang dijelaskan oleh A.T. Jones dalam The Advent Review and Sabbath Herald, volume 77, tanggal 11 September tahun 1900, halaman 584, paragraf 3. Dengan demikian, masa sangkakala ke-6 dimulai segera setelah berakhirnya sangkakala ke-5, 27 Juli 1449, dan akan berlanjut 1 jam, 1 hari, 1 bulan, dan 1 tahun. Dengan menghitung 30 hari dalam sebulan, menurut cara perhitungan waktu dalam kitab suci, 1 tahun adalah 360 hari. Dan dengan mengambil setiap hari sebagai 1 tahun, Yeskiel 4 ayat 4-6, kita memiliki 360 tahun. 1 bulan 30 hari adalah 30 tahun. 1 hari adalah 1 tahun. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah 391 tahun. Dari 27 Juli 1449, 391 tahun tersebut mencapai 27 Juli 1840. Tetapi masih ada 1 jam lagi. 1 jam adalah 1/24 bagian dari 1 hari. Dan 1 hari sebagai 1 tahun, ini akan menjadi 1/24 bagian dari 1 tahun, atau sama dengan 15 hari. 15 hari mulai dari tanggal 27 Juli hingga 11 Agustus. Oleh karena itu, pada 11 Agustus 1840, periode 1 jam, 1 hari, 1 bulan, dan 1 tahun ini akan berakhir. Selama jangka waktu ini dan hingga tanggal ini, kekuasaan Kekaisaran Ottoman akan terus berlanjut. Inilah cara penghitungannya. Nah, dari manakah waktu yang disebut dengan 1 jam, 1 hari, 1 bulan, dan 1 tahun? Itu berasal dari ayat inti kita pada pagi hari ini, yaitu Wahyu 9 ayat 15. Dikatakan, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak terlihat dengan jelas jumlahnya, tetapi dalam terjemahan versi King James dijelaskan dengan nyata, yaitu an hour atau 1 jam, and a day yaitu 1 hari, and a month yaitu 1 bulan, and a year yaitu 1 tahun. Inilah yang digunakan oleh Josiah Leach untuk menghitung waktu sejak 27 Juli 1449. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy edisi 1888, halaman 334, paragraf 5. Tepat pada waktu yang ditentukan, Turki melalui para duta besarnya menerima perlindungan dari kekuatan sekutu Eropa, dan dengan demikian menempatkan dirinya di bawah kendali negara-negara Kristen. Peristiwa itu persis memenuhi prediksi tersebut. Ketika hal itu diketahui, banyak orang yakin akan kebenaran prinsip-prinsip penafsiran nubuat yang diadopsi oleh Miller dan rekan-rekannya, dan gerakan Advent mendapat dorongan yang luar biasa. Orang-orang terpelajar dan berpengaruh bergabung dengan Miller, baik dalam berkhotbah maupun mempublikasikan pandangannya, dan dari tahun 1840 hingga 1844, pekerjaan itu berkembang pesat. Inilah sebabnya kejatuhan Kekaisaran Ottoman menjadi perhatian. Oleh karena perhitungan William Miller dan Josiah Leach didapati benar, sebab benar-benar terjadi,
Hal itu membuat penafsiran nubuatan yang diadopsi Miller dan rekan-rekannya mendapat kepercayaan publik, dan oleh sebab itu pergerakan Advent berkembang pesat. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 152 paragraf 2. Sejarah bangsa-bangsa yang satu demi satu menempati waktu dan tempat yang telah ditentukan bagi mereka, tanpa sadar menjadi saksi atas kebenaran yang mereka sendiri tidak mengerti maknanya, berbicara kepada kita. Kepada setiap bangsa dan setiap individu hari ini, Allah telah menetapkan suatu tempat dalam rencana besarnya. Hari ini manusia dan bangsa-bangsa sedang diukur dengan tali pengukur di tangan Dia yang tidak pernah salah. Semua melalui pilihan mereka sendiri sedang menentukan nasib mereka, dan Allah sedang mengatur semuanya untuk mencapai maksudnya. Dan nubuatan demi nubuatan sudah terjadi dan digenapi, khususnya tanda-tanda menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Karenanya, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah pasti. Oleh sebab itu, The Great Controversy edisi 1888 halaman 339 paragraf 2 berkata, pemberitaan tentang kedatangan Kristus sekarang seharusnya seperti ketika para malaikat memberitakannya kepada para gembala di Bethlehem, menjadi kabar baik yang penuh sukacita. Mereka yang benar-benar mengasihi Juru Selamat tidak menyambut dengan sukacita pengumuman yang didasarkan pada firman Allah, bahwa Dia yang menjadi pusat harapan mereka akan hidup kekal, akan datang kembali, bukan untuk dihina, dicemooh dan ditolak, seperti pada kedatangannya yang pertama, tetapi dalam kuasa dan kemuliaan untuk menebus umat-Nya. Karenanya, kita tidak hanya berjaga dan bersedia, sebab kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi kita juga kabarkan kepada banyak orang bahwa Yesus datang segera. Itulah kabar sukacita yang dapat kita nyatakan kepada dunia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pemeliharaanmu ya Bapa, sehingga Engkau pimpin umat-umat-Mu di zaman yang lalu dapat memberikan perhitungan yang tepat akan nubuatan, dan itu terjadi sehingga menjadi kuasa orang-orang percaya terhadap perhitungan umat-umat-Mu, dan pekabaran Advent semakin maju dengan pesat dan meluas. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sehingga kami tidak hanya berjaga dan bersedia, tapi kami juga menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa mengabarkan kepada dunia bahwa nubuatan-nubuatan telah terjadi sesuai perhitungan dengan tepat, dan itu adalah jaminan kepastian bahwa Yesus datang segera. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.